Tahukah kamu, setiap kali kamu nge-scroll gabut di TikTok atau membuka aplikasi media sosial lainnya, kamu sebenarnya sedang berinteraksi dengan Big Data Analytics loh. Termasuk belanja online, streaming serial Netflix terbaru, dengerin playlist galau di Spotify. Pokoknya hampir semua hal yang kamu lakukan di handphone kamu berkaitan dengan Big Data Analytics. Jadi, apa sih sebenarnya Big Data Analytics itu? Nah, di dalam video ini, kita akan membahas segalanya yang berkaitan dengan Big Data Analytics. Mulai dari definisi, manfaatnya, kaitannya dengan sistem informasi manajemen, perkembangannya, dan contoh penggunaannya. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang Big Data Analytics, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami adalah mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Angkatan 2023. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Cecilia Aurora, Nurmeta Zahwani Azahra, Rahma Dalila, dan yang terakhir, Tamara Murbaningrum. Video ini kami buat sebagai bagian dari tugas UTS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan kami persembahkan untuk dosen pengampu serta seluruh penonton yang kami hormati. Dan melalui video ini, kami berharap dapat memperluas wawasan teknologi dan membantu teman-teman memahami konsep Big Data Analytics. Selamat menonton dan semoga bermanfaat ya. Oke, sebelum memasuki penjelasan lebih lanjut mengenai apa sih Big Data Analytics itu, kita harus mengetahui nih apa dulu penjelasan atau arti dari Big Data Analytics. Apa itu Big Data Analytics? Di era digital yang terus berkembang, permintaan untuk peran Big Data Analytics sangat marak dan menjadi vital di sebuah perusahaan. Organisasi dari berbagai sektor mengumpulkan volume data yang luar biasa besar dari berbagai sumber. Big Data ini jika dikelola dan dianalisis dengan baik, dapat menghasilkan wawasan berharga yang membantu dalam pengambilan keputusan strategis dan pertumbuhan bisnis. Apa itu Big Data Analytics? Big Data Analytics adalah proses pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang berharga. Proses ini memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan strategis berdasarkan bukti data. Dalam dunia yang semakin terhubung, praktek ini menjadi alat yang sangat penting dalam menggali potensi insight tersembunyi dalam sebuah data. Big Data Analytics adalah proses mengolah data dalam jumlah yang sangat besar. Data ini berasal dari berbagai sumber, misalnya dari internet, sensor, atau perangkat yang kita gunakan. Dengan menganalisis data ini, perusahaan atau organisasi bisa mendapatkan informasi penting yang dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik. Halo semuanya, saya akan membahas apa saja manfaat dari Big Data Analytics. Oke, sebelum kita masuk ke manfaatnya, kita terlebih dahulu nih harus tahu apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen atau bisa kita singkat dengan SIM. Pada dasarnya adalah proses pengumpulan, proses pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran yang diubah menjadi informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajer. Jadi dari pengertian tadi kita bisa menangkap nih bahwa manfaat Big Data Analytics untuk sistem informasi manajemen adalah memungkinkan manajer untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang setiap aspek bisnis mereka. Dengan data yang sangat besar dan detail ini, manajer dapat melihat pola atau tren yang sebelumnya tidak terlihat, seperti perilaku pelanggan, efisiensi operasional, atau peluang pasar. Manfaat lain dari Big Data Analytics termasuk ada 10 manfaat yang lain nih. Yang pertama ada akurasi data lebih baik. Itu
itu artinya adalah analisis membantu menemukan dan memperbaiki kesalahan sehingga informasi menjadi lebih akurat. Lalu yang kedua ada segmentasi pasar yang lebih tepat. Artinya adalah big data dapat membantu perusahaan untuk membagi pasar dengan lebih baik sehingga strategi pemasaran bisa disesuaikan untuk tiap kelompok pelanggan. Yang ketiga ada prediksi masa depan. Artinya adalah dengan algoritma manager bisa memprediksi tren seperti permintaan produk atau perubahan selera pelanggan. Yang keempat ada pengalaman pelanggan yang lebih baik. Itu artinya data yang digunakan untuk menyesuaikan produk dan layanan sehingga pelanggan merasa lebih puas. Yang kelima ada optimasi proses bisnis, artinya adalah analisis alur kerja, membantu menemukan area yang bisa ditingkatkan, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang keenam ada inovasi produk dan layanan, artinya adalah dengan memahami keinginan pelanggan, perusahaan bisa mengembangkan produk atau layanan baru yang lebih sesuai. Yang ketujuh ada pemantapan kinerja langsung. Itu artinya adalah manajer bisa melihat laporan kinerja secara real time untuk membuat keputusan yang lebih cepat. 8 ada mengurangi risiko. Artinya adalah data yang lebih lengkap membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengurangi risiko. Yang kesembilan ada mendukung keputusan strategis, artinya adalah analisis data mendalam membantu manajer membuat keputusan penting seperti perluasan pasar atau peluncuran produk baru. Yang ke-10 ada kolaborasi yang lebih baik, artinya adalah akses informasi yang sama memudahkan kerjasama antar tim. Jadi dalam perusahaan, manajer kemudian dapat menggunakan pengetahuan ini untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Misalnya mereka bisa mengetahui produk mana yang paling laku, bagaimana cara meningkatkan produktivitas, atau di mana harus menghemat biaya. Dengan informasi yang lebih lengkap, keputusan yang diambil lebih didasarkan pada fakta daripada tebakan. Akibatnya, bisnis bisa berjalan lebih efisien dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Contohnya adalah ketika penjual buku beralih dari toko fisik ke toko online. Mereka bisa mengumpulkan lebih banyak informasi tentang perilaku pelanggan. Di toko fisik, penjual ini hanya tahu apa yang dibeli pelanggan dan mungkin siapa mereka jika ada program loyalitas. Namun di toko online, penjual bisa melihat jauh lebih banyak nih, seperti buku apa yang dilihat pelanggan, bukan hanya yang dibeli. Yang kedua, bagaimana mereka menavigasi situs, seperti berapa lama nih mereka melihat suatu buku atau bagian tertentu dari toko. Yang ketiga, apakah promosi, ulasan, atau desain halaman mempengaruhi keputusan mereka. Yang keempat, kesamaan antara pelanggan yang bisa digunakan untuk memahami pola perilaku. Data ini, pengecer online seperti Amazon dapat membuat algoritma yang merekomendasikan buku yang mungkin akan disukai pelanggan. Berdasarkan data semua orang, setiap kali pelanggan berinteraksi dengan rekomendasi tersebut, algoritma menjadi lebih pintar dan akurat. Sementara itu, penjual toko fisik hanya bisa mengandalkan apa yang terjual tanpa banyak wawasan mendalam tentang pelanggan. Inilah salah satu alasan besar mengapa toko online seperti Amazon bisa mengalahkan banyak toko buku fisik. Kekuatan big data sebenarnya bisa memberikan dampak besar tidak hanya untuk perusahaan digital tetapi juga bagi bisnis tradisional. Bahkan big data bisa memberi mereka keunggulan kompetitif yang lebih besar. Perusahaan online seperti Amazon memang sudah tahu bahwa memahami data adalah kunci persaingan mereka. Tapi bisnis tradisional seperti toko fisik atau pabrik juga bisa menggunakan big data. Dengan big data, bisnis bisa lebih cerdas dalam mengelola operasi mereka, membuat prediksi yang lebih akurat, dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Semua ini memungkinkan mereka untuk bersaing lebih baik. Dulu didominasi oleh naluri dan pengalaman semata. Oke, itu saja dari pemaparan saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih, sampai jumpa. Oke, tadi kan teman-temanku udah bahas tentang apa sih itu Big Data Analytics dan apa aja sih fun fact dari Big Data itu. Nah, sekarang aku bakal jelasin gimana sih perkembangan terkini dari Big Data Analytics dan apa saja sih impact Big Data Analytics ini di masa depan.
Nah, kita masuk ke perkembangan terkini dari Big Data Analytics. Jadi di era sekarang, perkembangan Big Data Analytics itu cukup berpengaruh besar guys terhadap beberapa sektor. Terutama ini diakibatkan dari volume yang dihasilkan, misalkan dari penggunaan internet. Lalu ada perangkat mobile, dan ada juga IoT atau yang kita kenal sebagai Internet of Things. Nah, jadi penggunaan Big Data Analytics ini mempengaruhi beberapa sektor, misalkan seperti sektor di bidang kesehatan. Nah, jadi Big Data ini akan membantu untuk diagnosis, bahkan perawatan dan pelayanan secara personal untuk penyimpanan data dan lain-lain. Kemudian untuk proses bisnis, Big Data ini nanti bakalan membantu gimana sih caranya kita memutuskan suatu masalah, bahkan memberikan inovasi produk maupun layanan terbaru. Kenapa? Karena Big Data ini dipengaruhi oleh kecerdasan buatan dan juga ada namanya nanti yaitu salah satu machine learning. Nah, lalu gimana sih perkembangan Big Data ini di masa kini? Jadi, perkembangan Big Data itu dimulai ketika era 2000-an guys, di mana waktu itu muncul teknologi-teknologi baru seperti penggunaan internet, kemudian ada perangkat digital, bahkan mulai muncul penggunaan media sosial yang tinggi. Jadi, pada saat itu muncullah perangkat penyimpanan data seperti NoSQL, yang mana NoSQL ini digunakan untuk mengolah data, menyimpan data, bahkan menyimpan data yang tidak terstruktur guys. Lalu mulailah muncul lagi perkembangan baru seperti cloud computing, yang mana seperti kita tahu ada yang namanya cloud computing berupa AWS dan Google Cloud. Jadi cloud computing ini skalanya lebih besar nih penyimpanannya, bahkan lebih fleksibel guys, dimana cloud computing ini menyediakan harga yang lebih rendah. Jadi cloud computing ini cukup meminimalisir penggunaan dan memudahkan para pengguna untuk menyimpan data. Kemudian integrasi Big Data ini lebih jauh lagi dibantu dengan kecerdasan buatan atau AI, atau kita kenal sebagai Artificial Intelligence, yang mana itu akan memudahkan kita untuk memutuskan sesuatu, baik itu melalui proses bisnis maupun proses industri, yang mana itu membantu mencari misalkan seperti produk-produk atau layanan-layanan jasa, memutuskan sesuatu, bisa dibantu dengan saran dari kecerdasan buatan. Dan nantinya juga bakalan ada seperti ML atau machine learning. Nah, ada juga di bagian keamanan, itu berupa CCPA yang membantu untuk inovasi mengamankan data. Dan ada juga nanti yang terakhir yaitu edge computing. Nah, itu tadi perkembangan Big Data Analytics dari era 2000-an sampai sekarang guys. Nah, teman-teman kebayang nggak sih gimana jadinya kalau Big Data Analytics itu bakalan berkembang lebih pesat dan lebih merata? Jelas dong manfaatnya bakalan lebih banyak yang kita rasain. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau misalkan nanti kalian bakalan nge-scroll sesuatu tuh bakalan muncul kayak rekomendasi produk, video-video, atau kayak yang lagi rame sekarang itu kayak di TikTok, apa sih yang bakalan muncul di For You page kamu? Atau kalau misalkan teman-teman lagi nyari lokasi, navigasi lokasi, bakalan lebih terbantu ketika membuka Google Maps. Nah, itu adalah beberapa contoh penggunaan dari Big Data guys, di mana penyimpanan map itu bakalan lebih besar dan bisa kamu gunakan di kehidupan sehari-hari. Jadi, Big Data ini bakalan berpengaruh besar untuk kehidupan dan nanti bakalan juga berimpact ke masa depan. Lalu apa aja sih impact-impactnya bakalan kita bahas di materi sebelah. Nah, ini dia beberapa tren utama yang akan diperkirakan berpengaruh pada perkembangan Big Data Analytics. Yang pertama ada AI atau kecerdasan buatan. Kemudian yang kedua ada komputasi edge atau edge computing. Dan yang ketiga ada cloud computing. Yang keempat ada keamanan data. Dan yang terakhir adalah augmented analytics. Dengan adanya beberapa tren ini, Big Data Analytics di masa depan diperkirakan akan jauh lebih inklusif, cepat, dan personal, serta tentunya memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat, terutama di dunia bisnis. Gimana nih teman-teman? Udah kebayang kan gimana serunya perkembangan Big Data Analytics, terutama di masa depan? Yuk kita pahami lebih dalam tentang Big Data Analytics. Setelah mengetahui apa itu pengertian dari Big Data Analytics, apa itu manfaat, dan perkembangan terkini dari Big Data Analytics, kita akan menjelaskan mengenai contoh penggunaan Big Data Analytics dalam industri atau perusahaan.
Nah, kalian pasti penasaran bagaimana sih cara kerja dari Big Data Analistik itu dan apa saja sih contoh perusahaan yang menggunakan Big Data Analistik. Nah, bagaimana sih cara kerja Big Data Analistik? Big Data Analistik itu bekerja dan memanfaatkan teknologi dan algoritma analisis data yang canggih. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian dibersihkan, disusun, dan dianalisis. Alat seperti mesin learning dan kecerdasan buatan digunakan untuk mengidentifikasi pola dan wawasan dalam data. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu, apa saja sih contoh perusahaan yang menggunakan Big Data Analistik ini? Banyak perusahaan besar seperti Amazon, Google, dan Facebook mengandalkan Big Data Analistik untuk meningkatkan layanan mereka dan menghasilkan keuntungan. Ini menciptakan banyak kesempatan karir untuk individu yang memahami dan menguasai keahlian ini. Tidak hanya di tingkat global, penggunaan Big Data Analistik juga telah menjadi semakin penting di perusahaan-perusahaan Indonesia. Contoh nyata perusahaan di Indonesia yang memanfaatkan Big Data Analistik ini adalah Goto, perusahaan teknologi raksasa yang mengoperasikan layanan sejumlah besar, termasuk transportasi, pengiriman makanan, pembayaran digital, dan e-commerce. Goto juga menggunakan hal ini untuk mengoptimalkan rute pengemudi, meningkatkan efisiensi layanan, dan mengidentifikasi tren permintaan pelanggan. Dengan memahami perilaku pengguna dan pola penggunaan layanan, Goto berhasil memperluas layanannya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian contoh lainnya itu ada Traveloka. Traveloka ini merupakan perusahaan online travel booking menggunakan Big Data Analistik untuk mengidentifikasi tren perjalanan dan preferensi pelanggan. Dengan memahami kapan orang cenderung bepergian, destinasi yang populer, maupun harga tiket yang sesuai, Traveloka dapat menawarkan penawaran yang lebih baik kepada pelanggan dan mengoptimalkan operasinya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai Big Data Analytics. Kira-kira teman-teman masih ingat gak ya apa yang dibahas tadi? Yuk kita review. Jadi, Big Data Analytics adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola, tren, atau wawasan penting yang bisa membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti internet, sensor, atau perangkat digital yang kita gunakan sehari-hari. Lalu, bagaimana sih cara kerjanya? Proses Big Data Analytics dimulai dari mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kemudian, data tersebut dipilah dan diorganisir agar siap dianalisis. Setelah itu, teknologi seperti kecerdasan buatan dan machine learning digunakan untuk menganalisis data dan menemukan pola atau tren. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis. Selanjutnya, dalam sistem informasi manajemen, Big Data Analytics membantu manajer mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai bisnis. Misalnya seperti perilaku pelanggan, operasional, hingga peluang pasar. Manfaat utamanya termasuk peningkatan akurasi data, segmentasi pasar yang lebih baik, prediksi tren masa depan, dan pengalaman pelanggan yang lebih personal. Lalu, bagaimana sih perkembangan Big Data Analytics? Big Data Analytics terus berkembang sejak awal 2000-an seiring dengan pesatnya penggunaan internet, perangkat mobile, dan Internet of Things atau IoT. Kemudian, diiringi juga dengan teknologi penyimpanan data yang terus mengalami peningkatan, mulai dari SQL hingga cloud computing seperti AWS dan Google Cloud, serta kecerdasan buatan dan machine learning yang memperkuat analisis big data dengan lebih cepat dan akurat. Adapun beberapa tren utama yang mempercepat perkembangan Big Data Analytics adalah integrasi AI dan machine learning. Lalu, edge computing yang memungkinkan analisis data secara real-time, serta cloud computing yang membuat akses dan penyimpanan data menjadi lebih mudah dan murah. Selain itu, keamanan data dan augmented analytics juga mendukung pengguna non-teknis untuk memahami data dengan lebih mudah. Contoh nyata penggunaan Big Data Analytics bisa dilihat di perusahaan seperti Amazon,
yang menggunakan data perilaku pelanggan untuk memberi rekomendasi produk yang lebih akurat. Sementara di Indonesia, Goto memanfaatkan big data untuk mengoptimalkan rute pengemudi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sedangkan Traveloka menggunakan data untuk menganalisis tren perjalanan dan menawarkan promo yang lebih tepat bagi pelanggannya. Kesimpulannya, Big Data Analytics memungkinkan perusahaan untuk memahami data besar yang mereka kumpulkan, sehingga bisa memberi layanan yang lebih personal, meningkatkan efisiensi operasional, dan membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas. Nah, kira-kira itu saja yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.